Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Rindutri Ananda Ngelo dengan NIM 24505010011114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari studi kasus konflik sosial antara peternak dan pengembang perumahan. Yang pertama, ada latar belakang. Konflik antara peternak dan pengembang perumahan sering terjadi di wilayah peralihan desa atau kota akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Peternak membutuhkan lahan untuk usaha ternak, sementara pengembang melihat peluang pembangunan hunian. Urbanisasi, kenaikan nilai tanah, dan pembatasan aktivitas peternakan sering memicu ketegangan. Kurangnya tata ruang yang jelas dan dialog antara pihak-pihak terkait pemburu konflik ini, pemerintah diharapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pembangunan perumahan dan pelestarian peternakan. Pendekatan partisipatif dan berkelanjutan dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini secara adil. Selanjutnya ada fungsi lembaga. Pertama ada pengendalian sosial, yaitu menegakkan norma lembaga hukum dan kepolisian berfungsi menegakkan norma dan peraturan yang ada. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan, yaitu menyediakan akses modal dan bantuan alat untuk meningkatkan usaha peternak. Selanjutnya ada menjaga solidaritas, yaitu lembaga formal menggalang partisipasi warga dalam kegiatan bersama, memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan dalam solidaritas. Yang terakhir ada penyelesaian konflik, yaitu lembaga sosial membantu menciptakan kesepakatan yang adil, mendorong kolaborasi antara peternak dan pengembang perumahan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama ada adat istiadat, yaitu mengedepankan nilai kebersamaan dan solidaritas. Yang kedua adalah memiliki kekekalan, yaitu identitas komunitas sebagai bagian dari cara hidup turun-menurun. Yang ketiga adalah memiliki tujuan yang sesuai, yaitu pelestarian budaya lokal, yaitu melestarikan nilai, budaya, dan tradisi yang sesuai dengan kebutuhan peternak. Selanjutnya, alat pendukung lembaga, yaitu gerakan sosial melibatkan masyarakat aktif melalui dukungan dan audiensi. Selanjutnya, ada lambang yang mendukung, yaitu lembaga identitas yang mencerminkan kelompok peternak untuk tujuan ekonomi. Yang terakhir ada tradisi atau aturan, yaitu aturan dibuat oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas peternakan meskipun ada tantangan dalam implementasinya. Poin selanjutnya adalah cara mempelajari lembaga. Yang pertama ada analisa fungsional. Identifikasi lembaga kunci untuk menentukan lembaga-lembaga yang terlibat seperti pemerintah desa, kelompok peternak, dan pengembangan perumahan lembaga. Ini berfungsi untuk mengatur interaksi sosial. Yang kedua, analisa fungsi lembaga yaitu telaah peran masing-masing lembaga dan mengelola konflik. Fungsi ini dapat dikaitkan dengan bagaimana mereka menjaga stabilisasi sosial dan ekonomi desa. Langkah yang ketiga adalah tinjauan aturan dan tradisi, yaitu bagaimana tradisi kebersamaan dan gotong royong dipertahankan oleh lembaga-lembaga dalam meredakan konflik serta bagaimana aturan yang diterapkan oleh desa mengakomodasi kedua pihak. Langkah selanjutnya, pengamatan interaksi sosial, yaitu bagaimana lembaga berinteraksi dalam situasi konflik, serta bagaimana mereka mengatur negosiasi antara pihak peternak dan pengembang untuk memahami dinamika sosial. Poin selanjutnya ada conformity dan deviation. Yang pertama, conformity ya. Conformity dalam konflik sosial antara peternak dan pembangun perumahan mengacu pada penyesuaian diri kedua belah pihak terhadap norma dan nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan mematuhi aturan setempat dan nilai seperti kebersamaan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan, kepatuhan dapat tercapai. Conformity ini membantu meredakan konflik karena kedua pihak menyesuaikan tindakan mereka untuk menjaga harmoni sosial. Selanjutnya ada deficient. Deficient dalam konflik antara peternak dan pembangun perumahan ini terjadi ketika salah satu pihak penyimpang dan norma-norma dan nilai masyarakat yang sudah ada seperti tidak menindakkan peraturan desa tentang penggunaan lahan atau mengabaikan nilai gotong royong dan kebersamaan.
Poin selanjutnya ada definisi kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks konflik sosial sosiologi antara peternak dan pengembang perumahan mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang berdampak pada kedua belah pihak. Dalam konflik ini, peternak sering menghadapi tekanan dari pengembang yang menginginkan lahan untuk perumahan, sementara peternak berjuang untuk mempertahankan sumber pendapatan mereka. Kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dapat menyelesaikan konflik ini sehingga peran pemerintah sebagai mediator dan regulator menjadi krusial dalam mencari solusi yang adil. Poin selanjutnya ada dimensi kekuasaan. Pengembang memiliki kekuasaan atas lahan yang diperlukan untuk pembangunan, sedangkan peternak berjuang untuk mempertahankan akses terhadap lahan pertanian yang vital bagi mata pencarian mereka. Pengembang seringkali didukung oleh modal dan kebijakan pemerintah, memberikan mereka keunggulan dalam negosiasi, sementara peternak mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Poin selanjutnya adalah saluran kekuasaan. Yang pertama ada ekonomi, yaitu pengembang memiliki akses ke modal yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk membeli lahan dan mempengaruhi harga pasar. Sementara peternak bergantung pada lahan untuk mata pencarian mereka. Yang kedua ada politik. Keputusan pemerintah seringkali mencerminkan kepentingan pengembang, sementara peternak mungkin tidak memiliki suara yang cukup dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir ada tradisi. Praktik dan nilai-nilai lokal seringkali mendukung keberadaan peternak sebagai bagian dari identitas komunitas. Poin selanjutnya sumber kekuasaan, yaitu ada tiga. Yang pertama ekonomi. Pengembang memiliki akses ke modal dan sumber daya finansial yang besar, memungkinkan mereka untuk membeli lahan dan mempengaruhi kebijakan. Peternak di sisi lain bergantung pada lahan untuk mata pencarian mereka sehingga posisi ekonomi lebih rentan. Yang kedua adalah sosial. Jaringan sosial komunitas peternak memberikan dukungan kolektif dalam mempertahankan hak atas lahan. Pengembang seringkali memiliki dukungan dari elit politik dan bisnis yang memperkuat mereka dalam negosiasi. Yang terakhir ada informasi. Pengembang biasanya memiliki akses informasi lebih baik terhadap hukum dan kebijakan, sedangkan peternak mungkin kurang menelpon informasi tentang hak-hak mereka sehingga memperlemen informasi posisi peternak dalam konflik. Poin selanjutnya yaitu unsur kekuasaan. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Pengembang memiliki kekuatan finansial yang lebih besar, sementara peternak minim dalam finansial. Yang kedua, ada aspek sosial. Jaringan sosial peternak yang kuat memberikan dukungan kolektif dalam mempertahankan hak lahan. Selanjutnya ada pengawasan dan keamanan. Pengembang dapat dimanfaatkan kekuatan hukum dan keamanan untuk melindungi proyek mereka, sedangkan peternak mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melawan mereka. Yang terakhir ada dampak lingkungan. Pembangunan perumahan seringkali menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan yang merugikan peternakan. Menambah ketegangan dalam konflik ini, polusi dari pembangunan dapat mengancam kesehatan tanaman dan hewan ternak. Poin selanjutnya ada cara mempertahankan kekuasaan, yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan. Peternak dapat memperkuat posisi mereka dalam mengolah lingkungan seperti menggunakan praktik pertanian organik dan pengelolaan limbah menjadi pupuk. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi. Membangun kelompok peternak yang solid saling mendukung itu gampang. Poin selanjutnya ada dampak sosial, yaitu yang pertama sumber perubahan sosial. Munculnya regulasi dan kejelakan tentang perekonomian, dinamika sosial, kesadaran lingkungan, serta peraturan pemerintah. Yang kedua ada faktor penyebab perubahan sosial. Pertama ada faktor internal, motivasi dan tujuan individu ternak untuk beradaptasi dengan perubahan seperti mencari alternatif pendapatan ketika lahan mereka terancam. Yang kedua ada faktor eksternal.
Kebijakan pemerintah yang mendukung ahli fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang seringkali menguntungkan pengembang. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama ada pendorong, yaitu regulasi pemerintah, permintaan ekonomi, kesadaran lingkungan, dan yang terakhir ada penghambat, yaitu ketidakpastian regulasi dan stigma sosial. Selanjutnya ada tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama, munculnya perubahan sistem norma dan status sosial serta perilaku sosial yang baru di masyarakat. Yang kedua, terbentuknya suasana peternak menjadi lembaga ekonomi baru, munculnya kelompok sosial peternak. Yang terakhir, pengembang regulasi terkait usaha ternak, perubahan perilaku ternak. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Revolusi perubahan struktur sosial yang signifikan ketika peternak beralih dari metode tradisional ke teknologi modern dalam peternakan yang mengubah pola organisasi dan norma sosial. Selanjutnya ada evolusi. Pengembang kelompok ternak yang secara bertahap meningkatkan kesejahteraan peternak melalui kerjasama dan dukungan pemerintah serta adaptasi terhadap kebijakan baru yang mendukung kelangsungan usaha ternak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.